Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Finar Firdaus, NBM 721213210. Saya dari kelas manajemen sumber daya manusia 2021C. Di video ini saya akan menjelaskan hasil dari resume materi tentang MSDM. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM, terdapat 10 konsep dalam materi MSDM tersebut, yaitu 1. Pengertian MSDM. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM menurut beberapa para ahli, yakni menurut Profesor Dr. Fedzal Rifai, manajemen sumber daya manusia adalah kumpulan pengetahuan bagaimana seharusnya mengelola SDM. Menurut Edwin W. Filippo, manajemen sumber daya manusia adalah seperti fungsi manajerial dan fungsi operasional. Menurut Hadari Nawawi, manajemen sumber daya manusia itu adalah pengelolaan individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi dengan adanya hubungan antara pekerja dengan pekerja, dengan menciptakan pemanfaatan individu-individu secara produktif guna sebagai usaha dan tercapainya tujuan. Perbedaan MSDM dan manajemen personalia. Ada dua perbedaan. Yang pertama, MSDM memiliki kajian secara makro, sedangkan manajemen personalia memiliki kajian secara mikro. Kedua, MSDM pekerjanya adalah aset perusahaan yang harus dikembangkan dengan tuntutan teknologi, sedangkan pekerja adalah faktor produksi. Persamaan MSDM dan manajemen personalia. MSDM dan manajemen personalia ilmu yang sama-sama mengatur manusia dalam suatu organisasi agar dapat berpartisipasi dan aktif dalam mewujudkan atau mencapainya tujuan organisasi. 2. Tujuan MSDM meningkatkan kontribusi produktif. Terdapat 3 sasaran MSDM yang terdapat beberapa bagian, yakni 1. Sasaran fungsi nasional meliputi atau pengangkatan, penempatan, dan penilaian. 2. Sasaran sosial meliputi keuntungan perusahaan, pemenuhan tuntutan hukum, dan sebagainya. 3. Sasaran pribadi karyawan meliputi pelatihan dan pengembangan. 4. Aktivitas MSDM, Departemen SDM. Tujuan akhir MSDM pada dasarnya: 1. Peningkatan efisiensi, 2. Peningkatan efektivitas, 3. Peningkatan produktivitas, 4. Rendahnya tingkat perpindahan pegawai, 5. Rendahnya tingkat absensi, 6. Tingginya kepuasan kerja karyawan. 3. Fungsi MSDM untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar dapat memperoleh suatu satuan SDM. 4. Pentingnya MSDM mengelola sumber daya manusia sehingga kebijakan dan praktek dapat berjalan sesuai apa yang diinginkan perusahaan. Beberapa kemajuan yang dicapai dalam berbagai bidang: ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. 5. Pendekatan MSDM. Pendekatan MSDM ada 5, yaitu 1. Pendekatan strategis, 2. Pendekatan SDM, 3. Pendekatan manajemen, 4. Pendekatan sistem, 5. Pendekatan proaktif. 6. Konsep MSDM. Konsep MSDM dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. 1. Penerapan fungsi MSDM secara makro dan mikro. Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam MSDM dalam arti makro adalah fungsi pokok manajemen umum atau fungsi manajerial, sedangkan dalam arti mikro adalah fungsi pokok secara fungsi operasional. 2. Prinsip-prinsip MSDM. Prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan komando, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip produktivitas kerja, prinsip disiplin, prinsip wewenang dan tanggung jawab. 7. Praktik pengelolaan MSDM.
Praktik manajemen atau pengelolaan SDM pada dasarnya kegiatan-kegiatan sebagai pelaksanaan fungsi operasional. 8. Perkembangan MSDM. MSDM mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan, penggunaan, dan perlindungan SDM yang berhubungan dengan masalah kerja atau berusaha sendiri. Sedangkan manajemen kepegawaian mencakup SDM, baik yang berada dalam organisasi maupun perusahaan. Hubungan antara MSDM dan manajemen itu terletak pada ruang lingkup atau objeknya. 9. Masalah MSDM. Ada 6 masalah SDM, yaitu 1. Masalah eksternal. Ada 2, yakni keberagaman budaya dan sikap, keberagaman melalui imigrasi dan migrasi. 2. Masalah ekonomi global. 3. Masalah pemerintah. 4. Masalah organisasi, yakni ada 2, seperti serikat pekerja, sistem informasi. 4. Masalah organisasi. 5. Masalah profesional, yakni ada 5. 1. Kompensasi. 2. Tunjangan. 3. Pekerja dan hubungan tenaga kerja. 4. Penyeleksian dan penempatan. 5. Pelatihan dan pengembangan. 6. Masalah profesional, yakni ada 2. 1. Kebutuhan profesional lain. 2. MSDM dalam perspektif. 7. Masalah SDM internasional, yakni ada 6. 1. Penanggulan masalah SDM internasional. 2. Masalah keragaman gugus kerja. 3. Kesadaran budaya. 4. Asumsi. 5. Struktur departemen. 6. Hak tenaga kerja. 10. Tantangan MSDM, yakni yang pertama ada tantangan eksternal, terbagi menjadi 4: sektor teknologi, sektor ekonomi, sektor sosio-kultur, sektor politik. Yang kedua, tantangan internal, yakni terbagi menjadi 6: keuangan, penjualan, servis, produksi, serikat pekerja, budaya organisasi. Sekian dari saya atas penjelasan tentang MSDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.